Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya di sini perawat Dewi, saya perawat yang berjaga pada sore hari ini. Saya di sini akan melakukan pengkajian, apakah Ibu bersedia? Ya, Waalaikumsalam Mbak Dewi. Ya, saya bersedia untuk melakukan kajian. Ya. Untuk tempatnya kita mau di sini saja ya Bu? Iya, di sini saja sekalian ya. Ya, waktunya kira-kira nanti 10-15 menit ya. Oh iya, iya, iya. Ya, nanti di sini saya akan melakukan pengkajian komunitas atau pengkajian tentang keadaan kesehatan di desa itu. Oh iya. Nanti tujuannya untuk screening kesehatan masyarakat yang ada di desa itu. Oh, Nanti prosedurnya saya akan menanyai Ibu, nanti Ibu bisa menjawab pertanyaan saya. oh Bu. iya, siap. Apakah Ibu sudah siap? Iya, siap. Oke, langsung Siap. saja kita mulai ya Bu. Iya. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui belum tentang apa kesehatan yang ada di daerah Ibu ini? Contohnya? Tentang kesehatan masyarakat yang ada di daerah Ibu ini. Oh, belum. Belum ya Belum. Bu ya. Eh, Sebelumnya apa keluarga Ibu itu ada berapa orang Bu? Keluarga untuk yang inti. Iya, keluarga Ya, inti. saya suami anak 2. Oh Berarti iya. 4 orang. Ibu umur berapa Bu? Saya saat ini umur 28, mau 28 tahun. Suaminya Bu? Suaminya 34. Ya. Kalau untuk anaknya? Ini anak yang pertama ini 7 tahun, Oh kalau iya. yang anak kedua baru 4 bulan. Oh iya. Eh, apa Ibu tahu tidak apakah di tempat Ibu itu ada pernah sejarah wabah penyakit begitu yang menular begitu? Wabah penyakit menular. Seperti apa demam berdarah atau TBC begitu? Kalau selama ini tidak tahu pastinya, cuman kalau untuk bapak saya sendiri juga ada riwayat TBC sih, tapi itu alhamdulillah tidak menularkan ke baik itu anggota keluarga maupun ke orang lain gitu. Tapi kalau untuk yang demam berdarah selama ini saya belum mendengar kalau untuk di daerah saya. Bagaimana Bu pendidikan di desa ini? Apakah sudah memadai atau belum? Pendidikan, kalau pendidikan insya Allah sudah memadai ya, karena yang pertama di sini juga sudah ada SD, terlebih di dekat sini pun sudah ada MTS gitu ya, ada SD, ada MI, kemudian ada MTS. Berarti jarak tempuh antara rumah Ibu dengan tempat pendidikan dekat ya Bu? Dekat, dekat paling hanya berapa ya? Kalau yang MI itu hanya 1 kilo, kemudian yang SD negeri itu hanya 1 kilo juga, yang MTS malah hanya sekitar 500 meter. Ibu, apakah di desa ini disediakan alat transportasi untuk menuju ke pelayanan kesehatan Ibu? Kalau alat transportasi, alhamdulillah selama 1 tahun ini mungkin ya, di desa saya sudah ada ambulannya. Jadi untuk Iya. pemerintah sendiri pemerintah desa itu sudah punya ambulan sendiri. Tapi itu sering dimanfaatkan atau tidak Bu? Kalau untuk pemanfaatannya saya kurang tahu, tapi seketika saya pernah memanfaatkannya. Tapi ketika saya tanya juga ambulan itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga desa Recoy. Ya. Lalu bagaimana sistem pemilihan pemimpin di sini Bu? Apakah demokrasi atau Ya, kalau pemilihan pemimpin tetap ada pilihan demokrasi, semuanya ada di tangan rakyat gitu. Kemudian nanti keputusannya ya siapa yang memperoleh suara rakyat yang tertinggi ya itu yang terpilih. lalu apakah pemimpin itu menyediakan perangkat untuk tenaga kesehatan yang ada di desa itu? Seperti bidan atau perawat yang ditempatkan di desa untuk nanti suatu waktu bisa dipanggil gitu. Oh iya jelas ada, jadi ada bidan desa ya. Oh Kalau di iya, sini itu. ya itu ada bidan desa, ada di setiap, kan di sini maksudnya desa itu kan ada terdiri dari beberapa dusun. Nah setiap dusun itu sudah ada tenaga kesehatannya, bidan itu sudah ada. Lalu dari kediaman Ibu seberapa jauh Ibu menempuh untuk sampai ke pelayanan kesehatan terdekat? Terdekat, sangat dekat sekali ya puskesmas itu ya, di alhamdulillah rumah saya itu berdekatan ya sekitar 1 kilometer ya, 1 kilometer. Lalu kalau di puskesmas itu biasanya dapat pelayanan apa aja Ibu yang diterima untuk desa ini, seperti contohnya posyandu balita, posyandu lansia, Iya. atau senam ibu hamil gitu? Oh ya, alhamdulillah untuk pelayanan puskesmas itu komplit ya, terutama untuk posyandu lansia itu nanti di per dusun kalau dari puskesmas. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa
di Desa Reco ini kan terdiri dari sekitar 6 dusun. Nah, setiap dusun itu pasti ada kegiatan posyandu, kemudian untuk lansia sendiri itu ada. Lalu berapa kira-kira harga untuk datang ke pelayanan itu? Maksudnya setiap berobat itu habis berapa kira-kira? Kalau yang di puskesmas? Iya. Kalau yang di puskesmas itu kalau yang warga sini atau kalau yang punya BPJS kemudian vaskesnya puskesmas setempat itu kan gratis ya Mbak. Ya. Tapi kalau yang tidak itu paling cuma bayar pendaftaran hanya 10.000. Berarti terjangkau ya? Iya, sangat terjangkau Terus sekali. itu pelayanan kesehatannya buka mulai pukul berapa sampai pukul berapa? Kalau bukanya itu kalau untuk yang pendaftaran itu kalau tidak salah dimulai pukul 8. Pukul 7. Tapi untuk yang pelayanannya itu dimulai pukul 8. Lalu bagaimana fasilitas di sana? Apakah sudah memadai atau belum? Di puskesmas ya? Kalau di puskesmas alhamdulillah sudah memadai insya Allah. Maksudnya seperti puskesmas pada umumnya sudah tersedia misalnya dokter umum, dokter untuk gigi sendiri, kemudian ada untuk bidan, ada untuk anak dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rumah persalinan kan yang dibuka 1 kali 24 jam, jadi nonstop gitu ya. Lalu apa kekurangan dari fasilitas pelayanan kesehatan itu yang Ibu rasakan? Oh, yang saya rasakan kalau masalah kekurangan itu mungkin alhamdulillah semuanya sudah baik ya. Hanya saja kalau berbicara masalah kekurangan, mungkin kalau masalah antrian. Oh, antrian. Iya, di masalah antrian mungkin ya, karena yang mengurusi kan hanya 1-2 orang saja, sedangkan kadang itu yang berobat itu banyak gitu. Jadi kadang masalah antrian aja, kadang 1 orang itu di bagian pendaftaran itu kadang memerlukan waktu 5 menit sampai 10 menit. Nah, itu kan padahal kadang seharinya itu berpuluh-puluh yang berobat. Nah, paling itu. Tapi nanti kalau sudah masuk pendaftaran, sudah masuk antrian, masuk ke misalnya mau ke dokter umum atau ke bagian gigi itu cepat. Yang lama itu yang bagian pendaftarannya itu yang mungkin bisa dibilang kekurangan, bisa dibilang seperti itu ya. Ya, Ibu. Terus kalau di sini itu rata-rata masyarakatnya pendidikannya terakhir apa ya, Bu? Rata-rata. Kalau berbicara mengenai pendidikan terakhir, kalau saat ini alhamdulillah pendidikan sudah mulai berkembang ya di desa ini. Kalau mungkin dulu waktunya zaman orang tua saya ya mungkin paling SD, SMP gitu ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah sampai SMA, bahkan ada yang sampai kuliah dan lain sebagainya. Lalu kalau kira-kira di sini mata pencaharian utama itu mayoritas apa, Bu? Bertani. Ya? Iya, mayoritas bertani. Di sini petani utun ya, bisa dibilang gitu. Lalu kalau biasanya nih kalau kepala desa mau ngumpulin warga itu mereka ditaruh di mana, Bu? Di balai desa atau di masjid atau di gitu. Kalau untuk kepala desa itu kan biasanya kalau ngumpulin warga itu kan tidak semua warga ya. Maksudnya kan karena seperti tadi yang bilang bahwa di sini kan desa terdiri dari beberapa dusun. Itu paling nanti perwakilan aja gitu, nanti paling di balai desa. Tapi kalau yang mungkin per dusunnya nanti dihalo-halo oleh Pak Bayan di sini bilang atau Pak Kadus gitu ya. Dari sistem pakai sistem telekomunikasi itu kan. Berarti cara masyarakat mendapat berita dari pemerintah itu dengan itu ya, halo-halo itu ya, Bu. Informasi apa dulu? Informasi tentang mungkin apa saja. Oh iya, kalau ada posyandu atau ya, kalau ada posyandu biasanya kan kadang setiap dusun itu kan hari posyandunya itu kan berbeda gitu ya. Kalau di dusun saya sendiri, dusun Yososari itu kan biasanya setiap hari Kamis minggu kedua kalau tidak salah, itu nanti pagi hari Pak Bayan sudah halo-halo memberitahu kepada warganya bahwa nanti akan diadakan posyandu di dalam Pak Bayan itu sekitar pukul 9 sampai selesai seperti itu. Jadi melalui kalau di sini bilangnya halo-halo ya. Melalui speaker ya. Iya, speaker ya. Lalu apakah pemerintah itu terkadang menyiapkan sarana untuk rekreasi begitu, Kak? Contohnya di daerah Ibu ada tempat rekreasi tidak? Kalau di
daerah saya itu apa ya, nggak ada mungkin ya kalau di desa saya ya, di dusun saya. Tapi mungkin kalau yang berdekatan dengan tempat tinggal saya ada, misalnya oh Sinsu sini, maaf, ada Sinsu. Sinsu itu Sindoro Sumbing itu dekat Oh, pasar itu ya. ya, itu kan bertempat tinggal di Desa Reco gitu ya. Tapi kalau yang di daerah sekitar sini kan ada Embung, ada Poso, kemudian juga ada apa namanya Gunung Sumbing gitu kan. Tapi kan nggak mungkin banget kalau rekreasi ke Gunung Sumbing. Tapi paling ya itu ke Sinsu atau ke Embung atau ke Poso. Tapi warga-warganya sini itu pada sering rekreasi atau tidak? Kalau warga di sini, kalau secara personal saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau untuk dusun saya sendiri itu biasanya itu kan nanti ada apa ya, perkumpulan, semacam perkumpulan itu. Kemudian nanti ada apa namanya iuran-iuran. Nah, itu biasanya 1 tahun kalau dirasa iurannya kok banyak, itu bisa diadakan untuk rekreasi. Jadi kesepakatan per dusun aja sih, atau kalau enggak kesepakatan per RT gitu. Oh, berarti ada rekreasi tapi kesepakatan gitu ya, Bu? Ada rekreasi, tapi kalau secara personal Personal itu ya kurang tahu toh saya juga kurang tahu. ya Ibu, saya telah selesai memberikan pertanyaan kepada Ibu. Ibu ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Tidak ada Mbak. Iya, Nah, terima kalau kasih. begitu berarti Ibu sudah paham ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, Mohon maaf saya sama-sama. mengganggu. Kalau begitu sebelum saya pergi saya mendoakan Ibu terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si atibil ba'sa isfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yubadil sakuna. Amin. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan ya Bu. Amin. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu ya Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dewi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mau berkunjung ke tempat saya. Ya, hati-hati di jalan juga. Semoga ilmu yang Mbak Dewi dapatkan bisa bermanfaat untuk Mbak Dewi sendiri. Ya, Amin. terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh,